fasilitas, kami boleh datang di tempat ini. Semua kemudahan-kemudahan yang kau siapkan itu adalah anugerah. Biarlah kami tidak hanya pulang menjadi biasa-biasa, biarlah kami mau pulang menjadi luar biasa, sehingga kami menjadi sesuatu bagi Tuhan. Urapi setiap kami yang percaya, katakan amin. Tepuk tangan, silakan duduk. Amin saudara. Di dalam Tuhan paling perlu pengenalan kita, pemahaman kita itu harus diperkaya. Kita harus kaya dengan karya Tuhan. Kita harus kaya melihat kesaksian seperti yang dialami. Dan kita juga harus kaya dengan banyak tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Supaya kita melewati siklus kehidupan itu, kita tetap semangat dan tetap bangkit. Amin saudara. Saya mengucap syukur Tuhan mengizinkan saya begitu banyak persoalan, dilema, masalah saya juga alami ya. Begitu juga ya bagaimana saya melihat juga kesaksian dan bagaimana pengalaman-pengalaman itu menata kita semua menjadi sebiji sesawi. Menata kita menjadi bagaimana sih hidup dalam penguasaan diri di dalam Tuhan itu menyempurnakan setiap orang. Amin saudara. Ini yang dibutuhkan ya. Jadi kalau kekristenan tanpa ilmu dari Tuhan, ilmu itu apa saudara? Bagaimana pengajaran Tuhan, pengalaman Tuhan, pemahaman kita, pengertian kita itu harus semakin tajam. Itu ilmu dalam Tuhan. Amin. Nah ini tidak batas usia ya saudara. Kenapa? Karena anak-anak rohani saya banyak yang sudah tua-tua ya. Saya dipanggil mama ya. Karena kenapa? Karena mungkin hidup mereka terlalu enak ya. Karena saya dari kecil sudah banyak kesengsaraan. Amin saudara. Jadi dari kecil tuh hidup susah setengah mati ya. Yang namanya hidup di desa Kota Bima itu susah sekali. Mulai enak itu ya ketika nikah dengan suami ya. Karena ini dari hasil hayalan. Amin saudara. Dari hayalan dan jadi iman ya saudara ya. Kalau Tuhan capek miskin kerek Tuhan, saya dulu di Bima miskin kerek saudara. Orang tua saya di Bima tuh mungkin sampai tidak dihargai, dihargai orang karena kami terlalu miskin sungguhan ya. Tetapi ketika Tuhan sudah angkat kita di kota Surabaya, semua yang kinclong-kinclong itu mendekat ke kita. Baru bilang, oh rumah kita dekatan, oh rumahku di sebelah kamu. Padahal dulu kita nggak dilihat, haleluya ya. Itu orang dunia itu biasa, amin. Ketika engkau menjadi sesuatu, maka engkau dianggap seperti orang-orang hebat, orang-orang penting, benar nggak? Tapi kalau kita nggak ada sesuatu, lewat aja nggak digubris loh, amin. Dulu saya seperti itu. Jadi ketika banyak berdatangan ke satu daerah Bima, ya sok kenal, sok dekat dan sebagainya, saya ya sudah ngerti ya. Ketika dulu kita lewat aja ya diludahin, kita lewat aja nggak dilihat, itu udah biasa ya. Tetapi ketika sudah sesuatu tuh ya bilang, saya ini loh anu kamu, keluarga kamu, saya ini loh, nah itu udah terbiasa lah ya. Pertama-tama mungkin hati saya itu haleluya ya. Tapi jadi lama-lama sudahlah, begitulah manusia. Amin saudara. Jadi kita diizinkan saudara, saya seperti hari ini tuh semua karena Tuhan memproses saya dari orang biasa miskin kere nggak semangat ya saudara. Hidup dengan orang tua susah, papa mama sakit-sakitan, mama stroke, papa sesak napas. Saya SD tuh harus jalan cari barang-barang papa, jual kami toko kelontong kecil-kecilan ya, menghidupi keluarga kami. Dan disitulah kesengsaraan saya juga tidak bisa kuliah SMA saja karena tidak punya uang ya. Disitulah saya menghayal ya supaya dapat suami yang kaya raya, begitu saudara. Dan biar botak nggak apa-apa, tua nggak apa-apa, yang penting sokeh ya saudara ya. Dapat beneran saudara ya. Tapi itu tidak menjamin semangat saudara. Yang paling bisa membuat kita itu menjadi kuat itu ketika kita ini dewasa rohani. Dewasa rohani itu yang membuat kita rasa tenang. Dewasa rohani yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang kaya di dunia ini. Amin saudara. Jadi kaya itu bukan uang, bukan materi, tapi perasaanmu yang bersatu dengan Roh Kudus yang memuaskan Anda dan saya, itu adalah kaya. Tepuk tangan. Jadi ketika menikah dengan suami uang banyak juga ternyata neraka saudara ya. Jadi saya sampai gila, saya sampai pribadi ganda ya. Saya ini pernah gila saudara, pribadi ganda ya.
Kadang kamu lihat saya baik kayak malaikat, kadang kamu lihat saya mau jadi pembunuh, saya mengejar pisau, mau bunuh, mau mutilasi dia. Jadi saya ini diperkaya Tuhan macam-macam saudara ya. Jadi tapi dari situ Tuhan sembuhkan lagi. Untuk apa? Yaitu untuk diperkaya, untuk pengetahuan dalam Tuhan, pendewasaan di dalam Tuhan. Amin saudara. Sehingga saya itu kaya sekali ilmu di dalam Tuhan, hikmat Tuhan kaya, ya pengetahuan di dalam Tuhan kaya, hati Tuhan kaya. Sekalipun anak rohani saya 70-80 banyak saudara. Ya, mereka bertanya, kamu terbuat dari apa? Ya saya cuma bilang, karena mungkin saya dipilih Tuhan kali dari masa kesengsaraan yang luar biasa. Proses demi proses itu mengubah pengetahuan saya, pengertian saya menjadi sempurna. Amin saudara. Siapa yang mau angkat tangan? Oh enggak, 1 atau 2, haleluya. Tepuk tangan. Maaf, kipas anginnya bisa ke sini sedikit. Ya. Kipas angin, tolong dong. Saya lagi sakit soalnya. Tapi saya ini bertanggung jawab kalau sudah komitmen ya. Ya. Saya lagi sakit, lagi demam. Ya, apapun tantangan hari ini saudara, tolong kita tetap harus semangat. Kenapa saya bilang bisa semangat? Ketika kita melewati masalah dan tantangan, harus jangan pernah kembali menjadi manusia lama. Amin saudara. Kenapa orang tidak lulus dengan masalah, tidak lulus dengan persoalan? Karena dia selalu keluar dengan manusia lama. Manusia lama ini bukan saja untuk orang kaya, orang miskin, orang susah, orang di bawah, orang di atas, konglomerat, semua sama. Mereka selalu kembali menjadi manusia lama. Haleluya. Yang membuat engkau tidak bisa menjadi manusia lama adalah apa? Pengenalanmu akan firman Tuhan dan pengalamanmu di dalam Tuhan, itu yang mampu membuat kita tidak menjadi manusia lama. Amin. Bilang kiri kanan, kamu paham? Bilang kiri kanan. Yes. Tepuk tangan. Ya saudara. Bukan S1, S10, bukan ilmumu, bukan kehebatanmu di mimbar, bukan kehebatanmu juga sudah keliling luar negeri. Tapi bagaimana ilmumu di dalam Tuhan itu loh yang mampu, pendewasaanmu di dalam Tuhan itu yang mampu membuat kita tetap semangat dalam melewati kehidupan, sehingga kita tidak kembali menjadi manusia lama. Loh banyak kekristenan itu, makanya saya berkata beberapa bulan yang lalu, percuma taat dan setia tapi tidak ada perubahan. Saya tidak bangga dengan orang taat tapi tidak ada perubahan. Tuhan rindu orang yang hidup terus dalam perubahan. Pasti taat dan setia, pasti rendah hati itu terjadi. Amin saudara. Jadi orang yang sudah kalau hidup dalam perubahan, setiap hari berubah, dia itu akan menjadi pribadi itu berlian di matanya Tuhan. Dimanapun dia berada, dia itu dihargai saudara. Maka dia bisa menjadi teladan. Amin saudara. Tema hari ini jadilah teladan. Amin saudara. Dan jadilah pribadi yang diteladani oleh orang di sekitar. Kalau istri dan suamimu tidak menteladani dirimu atau anakmu, bertanyalah ada apa, pelayananmu apakah benar. Amin. Cuma 2 orang. Haleluya. Ingat ya saudara, kalau engkau tidak bisa diteladani oleh pasanganmu, oleh anakmu, oleh orang lain, berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam diri kita. Jadilah pribadi yang teladan dan diteladani. Dengan cara apa? Belajar untuk melewati siklus kehidupan. Jangan pernah menjadi manusia lama. Jadi mulut jangan keluar sakarepe, ya. Karakter jangan keluar sakarepe. Itu manusia lama. Jadi kita kembali lagi menjadi manusia yang sebelum diselamatkan Tuhan. Padahal kalau kita sudah menjadi selamat Tuhan, karya penebusan Tuhan harus selalu baru dalam hidup kita. Karya penebusan Tuhan itu selalu membawa pembaharuan setiap waktu loh buat kita. Maaf, saya tidak bangga orang taat, percuma. Tapi saya bangga orang berubah. Maka perkataannya berubah, cara berpikirnya berubah, sikap hatinya berubah. Amin saudara. Saya penting orang-orang yang begitu. Kalau orang masih taat setia, rajin pelayanan, rajin banyak firman, rajin saat teduh, rajin ke gereja, pokoknya rajin kabeh. Tapi tetap hatine kaku, ya itu hati-hati. Haleluya ya. Tuhan tidak ada loh hatinya kaku. Maka kita ingat ayat yang 1a. Di sini dikatakan 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus,
yang karena rahmatnya, yang karena rahmatnya, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Maaf, renungkan firman ini. Ini dibutuhkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita punya pengharapan, selalu ada pengharapan. Amin, saudara. Tapi belajar mengelola pengharapan dan imanmu itu dengan cerdas. Tidak boleh ada ego dan kedagingan. Ini terjadi ketika kita mau menjadi pribadi yang mau diubahkan Tuhan. Perubahan terus dinyatakan ya. Perubahan, pembaruan harus terjadi. Jangan bangga kita di mimbar, kita melayani, tapi kita masih ya kata-kata kasar keluar, sumpah serapah ya, masih ngutuk anak, masih ngutuk tetangga, masih ngutuk-ngutuk. Itu banyak orang Kristen seperti itu. Maaf saudara ya, nggak boleh ya. Rumah-rumah tangga banyak anak-anak benci ngutuk-ngutuk wae. Tapi kalau doa nangisnya 7 ember itu luar biasa ya. Jadi saya ketemu yang begitu, maaf saudara, hati saya tuh enek gitu loh saudara ya. Tapi tidak ada di sini. Tepuk tangan. Ini yang dibutuhkan. Amin saudara. Karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Rahmat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ketika izinkan hidupmu untuk semangat melewati beberapa tantangan, melewati masalah, melewati persoalan, melewati juga apa saudara ya, persoalan-persoalan yang berat, karena di situ dibutuhkan perjuangan. Di dalam perjuangan itulah Roh Kudus sedang memonitor kita. Roh Kudus sedang apa? Menyelidiki kita. Apakah kita kuat apa tidak? Disitulah waktunya kita bisa menjadi pribadi yang bisa melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Jadi kita harus menghargai sebuah kebangkitan. Kalau kita semangat, maka kita akan menghargai kebangkitan. Maka orang yang bangkit di dalam Kristus tidak pernah kembali menjadi manusia lama. Tepuk tangan. Ini yang harus dicamkan dalam hidup kita. Jangan pernah kembali menjadi manusia lama. Datang di dalam merayakan kebangkitan, kematian Jumat Agung, Minggu kebangkitan, pulang gegeran. Ya apa? Haleluya ya. Ini yang Tuhan butuhkan, belajar saudara ya. Kuasa kebangkitan itu harus ada. Semangat selalu. Orang yang semangat dengan begitu banyak persoalan, titipan-titipan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu, karya penebusan itu juga akan terus menguasai Anda dan saya. Anda dan saya akan menjadi semangat untuk bisa mengalahkan masalah-masalah di dalam kehidupan. Karena itulah artinya karya penebusan. Amin. Jangan mengeluh stres, jangan mengeluh terus mencari kambing hitam, jangan mengeluh terus menyalahkan orang lain, tetapi belajarlah menghidupkan karya penebusan itu ya. Apa? Tuhan itu dibunuh, Tuhan itu ditusuk, Tuhan itu disalib. Tidak ada sepatah kata pun dia menyalahkan orang lain. Amin saudara. Tapi dia terus mengatakan Tuhan ampuni mereka. Kenapa ini gak ada di dalam kehidupan kita? Amin saudara. Tepuk tangan. Kalau ini terjadi maka mudah bagi kita memahami apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan saudara. Di sini dikatakan sangat luar biasa. Kolose 3:14. Kita akan mengerti saudara. Dan di atasnya semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kita mengerti. Orang yang sudah bangkit dan dia menghargai namanya kuasa kebangkitan, dia akan mengenal kasih Kristus. Amin saudara. Kasih Kristus ada dalam kehidupan kita, bukan hanya kasih mengasihi, bukan karena orang memberikan kebaikan kita membalaskan kebaikan, tetapi orang memberikan kejahatan kita harus membalasnya dengan kebaikan, bahkan kasih yang berlimpah-limpah. Karena di sini dipahami kasih Kristus. Kalau kita memahami Tuhan Yesus turun ke dunia menebus Anda dan saya dengan apa saudara? Penderitaan yang begitu mahal. Amin saudara. Artinya kasih itu adalah sebuah pengorbanan yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Amin. Kalau kita sudah mengerti kuasa kebangkitan, semangat dalam melewati tantangan kehidupan, maka engkau harus menyatu dengan kasih Kristus. Ada sebuah pengorbanan dalam hidup saya untuk melewati setiap persoalan, tantangan, dan
melewati kehidupan. Amin. Kalau engkau mengerti sebuah pengorbanan, wes gak ono tuntutan, wes gak ono sakit penyakit, gak ono lagi apa kekecewaan, gak ono tuntut menuntut, gak ono lagi iyo enak deh, gak enak aku, gak ono. Amin saudara. Masa suami tidak kerja ya tetap dihormati. Masa istri di rumah suaminya pulang tidak ngamuk. Di sana masih loh. Istrinya kerja lihat suaminya nganggur pulang ngamuk ya. Suaminya kerja lihat istrinya nganggur pulang itu ngamuk ya. Loh saya bilang, loh namanya kasih itu adalah pengorbanan. Lah kamu harus berkorban dalam kehidupan menyenangkan pasanganmu. Lah kok kamu iya aku sampai setengah mati dan istri kok ongkang-ongkang. Lo ngamuk saudara. Haleluya ya. Banyak loh ya. Jadi dia bilang karena aku capek ya istriku juga harus capek. Istriku harus sediakan di rumah semuanya harus siap sedia. Lo kayak Tuhan Yesus. Jadi dia pulang rumahnya itu nggak sapu sedikit ngamuk saat-saat. Saya bilang maksud nopo. Nggak tahu tuh Bu Lili model suamiku kayak ngono. Lah iya aku pulang ini capek setengah mati. Aku pulang harus air panas sudah siap, kopi sudah siap, nasi sudah siap. Ya. Mau aku sudah capek setengah mati di luar. Ini mau pulang mau makan leren gak ada nasi. Haleluya ya. Ya saya bilang memang istrimu ya kebacut ya salah kowe. Haleluya ya. Tetapi ya kamu juga jangan seperti itu kayak Tuhan Yesus saja. Haleluya ya. Emang di rumah siapa yang cuci baju? Ya istriku. Haleluya. Yang ngurus anak? Ya istriku. Haleluya ya. Yang sapu ngepel? Ya istriku. Dia nganggur apa? Capek? Ya capek. Haleluya. Ya podo capek. Haleluya. Ini loh saudara, ketika kita mengerti kasih itu adalah pengorbanan, ada perjuangan yang kita berikan dalam kehidupan ini. Berdampaklah, berbuahlah, bersinarlah bagi orang di sekitar hidupmu. Jangan tunggu menunggu. Amin saudara. Apa yang bisa engkau berikan buat sesama? Saya mengucap syukur dengan suami yang luar biasa. Suami dulu ini ganteng, sekarang cuma ganteng. Ya, saya kalau udah capek di luar, saya pulang gitu ya, dia juga capek di dalam. Dan kamar saya itu saya bersih, dia ganti aromaterapi, dia bikin bersih itu aja saya bilang aduh kok terima kasih ya, luar biasa loh. Saya kalau udah capek gitu ya, saya pulang juga mau pergi lagi itu saya kadang-kadang lupa jaket, dia sudah standby semua loh. Ada ini jaket, aduh saya lupa ini, udah ini dia ambil bagian untuk menyenangkan pasangannya. Tepuk tangan. Jadi kita tidak melihat kekurangan dia lagi. Yang saya lihat sampai hari ini adalah kehebatannya. Anak-anak saya itu sangat manut sama suami saya. Ya, walaupun mamanya setiap hari keluar di rumah, tapi dia lebih hormat sama papanya. Saya ngajari karena papa itu adalah pemimpin dan seorang yang hebat. Karena dia juga di rumah tidak malas-malasan. Ya rumah saya bersih, asri gitu loh karena beliau. Haleluya. Jadi anak-anaknya tuh kalau pakai baju, papanya bilang jelek ganti. Kalau saya bilang jelek mau 100 kali nggak diganti. Tanya lagi papa jelek apa api jelek baru ganti. Ya, nggak apa-apa. Memang saya membimbing supaya mereka tetap menghormati papanya. Amin saudara. Jadi inilah yang dibutuhkan. Makanya saya membenci lihat wanita atau suami di luar ketika mereka dari tulang punggung tidak menghormati pasangannya. Ingat, kasih Kristus adalah pengorbanan di dalam kehidupanmu. Apa yang kau bisa berikan untuk menjadi sesuatu dimanapun engkau berada. Tepuk tangan. Jadi engkau menjadi pribadi yang bisa menjadi pengikat, menyempurnakan. Ini luar biasa dan mempersatukan. Amin saudara. Tidak lagi ada perceraian, tidak lagi ada saling menyalahkan, tidak lagi akan menuduh. Begitu juga di kantor, di perusahaan, di pekerjaan, engkau akan menjadi teladan dan diteladani. Bahkan engkau mengerti ketika kasih adalah pengorbanan, engkau duluan memulai segala hal. Amin saudara. Engkau ingin dimanja, manjakan dulu suamimu. Amin saudara. Engkau ingin disediakan apa, sediakan dulu suamimu ya. Engkau ingin mungkin melakukan apa, engkau dulu. Lama-lama pasti pasanganmu juga akan empati dan juga pasti merasa apa ya, sudah empati juga merasa kasihan ya, ini kok ada suatu luar biasa ya, pasti saudara. Karena saya sudah banyak memberitahu pasangan-pasangan itu, nggak usah ngoceh terus pakai suara Tuhan, ngoceh terus. Tuhan bilang kamu tuh harus kerja, suara Tuhan. No saudara ya, istri-istri tipe begini ini banyak di Kristen-Kristen, tapi nggak ada di sini. Amin saudara. Pakai suara Tuhan, bawa nama suara Tuhan. Haleluya ya. Padahal suara dagingnya. Haleluya ya.
wakil loh yang begitu. Jangan menuntut pakai nama Tuhan, nuntut pasanganmu bawa nama Tuhan. Tapi kalau nggak bawa nama Tuhan tuh bisa ngamuk-ngamuk, malah bencilah suamimu sama Tuhan. Amin saudara. Makanya ketika beberapa istri selalu bilang gini, kamu tak lapor no bolili, tak lapor no bolili ya. Saya bilang ojo kayak ngono, nanti suamimu nek ketemu aku. Jangan ya. Biarlah kalau ketemu saya mau menegur, ya itu memang nabiah, suara Tuhan yang menegur ya. Jangan dipesan sponsor, saya tidak mau. Nah itulah saudara, itulah firman ini yang membuat saya kuat. Ketika saya mulai melayani 10 tahun penderitaan itu luar biasa saudara. Yang namanya saya masuk di desa pelosok itu 10 tahun ya. Kami kalau masuk di desa-desa pelosok-pelosok itu tidak pernah bawa pulang uang. Bawa pulang apa Pak? Hah? 2M, makasih Mas. Ya, kami itu 10 tahun, kami sudah melewati ya. Maka sekarang kalau sudah, ini saya punya penyakit bawaan sesak ya. Kalau diundang ke desa-desa lagi tuh, bukan tidak mau, napas sudah tidak kuat ya. Saya lelah, tubuh ini apa yang sesak, suka sesak gitu. Jadi saya nolak. Jadi kalau mereka bilang, kadang-kadang mereka salah, kayak kemarin itu ya. Saya khotbah satu tempat itu ya, saya kadang-kadang masih terima kok tempat yang seperti yang dicerita tadi ya, panas, engap ya, maaf bau, busuk gitu ya, haleluya ya kan, masih terima kok ya. Terus pendetanya bilang, saya kapok sama Tuhan karena dia pas kanker. Saya dikutuk Tuhan karena dulu saya itu memilih tempat pelayanan. Sekarang saya tidak kapok, tidak memilih lagi tempat pelayanan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya tahu ini sindir saya ini, haleluya ya. Saya lihat siapa yang undang kamu aja tidak dikenal di mana-mana, haleluya ya. Jadi saya bilang, sindir saya, padahal salah dia. Kami ini 10 tahun sudah masuk di pelosok-pelosok nggak terima duit, bawa sembako. Padahal dulu keadaan kami belum mapan, haleluya ya kan. Udah masuk kita ya, karena masih kuat, jiwa itu semangat ya. Terpencil-pencil tuh masuk semua ya, sampai pulang itu ya sampai sakit-sakit, tapi karena masih muda semangat lagi, masih 30 sekian sampai 40 lah sekian. Sekarang 50 mau 60 nggak kuat sudah badan. Jadi saya banyak tolak ya. Jadi ketika kemarin dibilang begitu Mbak Pendeta, saya ketawa aja ya. Saya juga tidak perlu membalas karena dia tidak tahu sejarah kita ini udah masuk duluan saudara, 10 tahun 12 tahun ke desa-desa, tidak bawa tidak dapat uang, malah bawa uang. Terus juga sekalian kita ke luar negeri, kemana-mana juga sama ya. Capek ya adalah, kalau lagi tapi pas tetap bawa pulang uang. Tapi uang itu juga buat pelayanan lagi di rumah, buat hidup di rumah. Tapi selalu habis, tidak tercukupi. Tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli apa-apa. Saya pernah cerita kemarin kan, amin saudara. Karena selalu kembali manusia lama. Haleluya. Jadi firman ini membuat saya kuat. Akhirnya saya tidak lagi mengomel, menggerutu, bersungut-sungut. Haleluya. Ya, saya belajar dengar-dengaran perkataan suami. Jadi di sini juga memenangkan saya ketika masuk di setiap gereja-gereja itu beda kalau sudah ada nama. Kalau belum ada nama, ngene cara pandangnya saudara. Ngono saudara ya. Itu mungkin setiap gereja. Sampai saya ini kenapa sih, memang dulu elek sih modelku ya, kulit hitam pendek, haleluya ya. Namanya juga tidak punya uang, pakai baju ya apa adanya, bulak-bulak ya. Sungguhan ini ya, bulak-bulak apa yang ada, sendal robek ya masih dipakai, sepatu robek masih dipakai. Cuma dibilang, Bu sepatu robek, ya nggak apa-apa, ini yang punya. Nggak dibeliin kok, haleluya ya. Cuma dikasih tahu robek, wes tahu robek ya, justru nggak ada makanya dipakai, haleluya ya kan. Coba sekarang, coba tunjuk aja sekarang nih, bagus sepatu, besok datang loh dia. Saya kemarin bilang kalau mau bagus besok datang loh, kasih saya. Sekarang nggak berani nunjuk. Perbedaan cuma tentang apa, nama, haleluya. Dulu robek baju nggak ada diganti, cuman bilang, Bu robek, iya nggak apa-apa, wis dijahit nggak kan nggak kelihatan ini, nggak diganti. Sekarang nggak usah robek ya, cuman bilang bajumu bagus, dia besok langsung dibelikan.
Tapi suamiku bilang sekarang, ojo muji-muji, nanti dipikir kamu mau. Ya sekarang nggak berani. Kalau mau datang, mau penasaran coba datang dekat lihat aja. Kenapa Bu Lili? Nggak, BL robek, padahal aku sedang lihat. Itu tok ya. Karena pasti dibelikan lagi. Beda sudah, ya. Jadi saudara, ini yang membuat saya tetap menjadi pribadi yang kuat. Kasih adalah pengorbanan, tidak pakai tersinggung, tidak pernah sakit hati, tidak pernah merasa diremehkan, tidak pernah merasa dikecilkan, tidak pernah merasa apa saudara dijauhkan. Sekalipun memang kenyataannya begitu. Haleluya. Tepuk tangan. Firman ini, ingat saudara, kasih itu adalah pengorbanan sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Akhirnya saya jadi pemenang terus. Di setiap tempat saya memenangkan semua, setiap hati orang. Ada pengorbanan dan perjuangan. Bagaimana kita walaupun disinggung, kita ditampar pipi kiri, tetap kasih pipi kanan, tetap dengan kasih karunia Tuhan, tetap senyuman manis, tetap mulai belajar menyenangkan hati mereka. Dari 1 orang, 2 orang, sampai ribuan orang. Sampai kapan? Selamanya. Tepuk tangan. Akhirnya mereka senang, akhirnya menjadi favorit. Di mana Lili Sherman? Rame. Di mana Lili Sherman? Ruame. Sampai dulu terkenal, siapa Lili Sherman? Oh yang lucu itu, gitu. Haleluya saudara ya. Lo ini semua. Jadi saudara, disitulah yang Tuhan mau memberikan hati, kerenan hati, tetap mulai dari kasih dan cinta, dengan ramah tamah, sekalipun diremehkan, diludahin, tetap aja beri senyuman saudara. Saya lewati semua sehingga Anda menjadi teladan akhirnya dan diteladani orang banyak. Tepuk tangan bagi Kristus. Karena Tuhan lakukan turun ke dunia penderitaan, dia disalib menderita, dia tidak pernah marah-marah, dia tetap memberikan buahnya, dia tetap memberikan apinya buat Anda dan saya, dia tetap memberikan contoh buat Anda dan saya. Baru kita mengakui, bahkan dia melakukan mujizat-mujizat, baru kita, wih siapakah dia? Itu juga yang Tuhan butuhkan dalam hidup Anda dan saya. Amin saudara. Mujizat akan mengikuti ketika Anda dan saya benar di dalam Dia. Maka apapun yang menjadi doamu, ketika kamu santai aja doain orang. Saya ini hari-hari jarang sering doain orang tumpang tangan. Ngomong gini aja loh, kamu tuh akan jadi begini, Tuhan aku lihat jadi semua. Saya sampai heran loh, padahal itu enggak doa ya. Iya, tapi saya ngimani, saya rekam dan saya catat. Loh, itu guyon loh, saya bilang. Tidak saya imani, tapi jadi kenyataan semua. Hari-hari ini banyak nubuatan terjadi. Yang saya lakukan cuma satu, jadilah pribadi yang tulus dan kudus dalam hidup. Hati ini jangan ada kepahitan dan jangan ada dosa. Amin saudara. Pikiran jangan ada dosa, ya. Jiwa jangan ada dosa, maka mulutmu akan punya kuasa. Tepuk tangan. Sekarang saya ngomong apa aja tuh mereka selalu rekam, mereka selalu imani. Dan ketika mereka jadi, mereka kasih tahu. Saya sampai berkata, kapan ya saya doain kamu ya? Oh kita makan di restoran. Ya kan ibu bilang 3 bulan lagi kamu akan hamil. Bentar Bu, saya sudah hamil. Oh ya? Lah saya terpelengap, tapi ini sudah lama saya seperti ini ya. Saya sudah mengerti bahwa ketika engkau menjadi pribadi yang selalu menyenangkan Tuhan, dan engkau menjadi teladan dan diteladani dimanapun engkau berada, perkataan, sikap, cara pandang dan semua engkau tuh harus seperti yang Tuhan rindukan. Tidak boleh batu sandungan, tidak boleh satu hal pun yang membuat apa saudara orang lain kecewa, ya saudara ya. Amin saudara. Nah kalau engkau seperti ini saudara, siapapun akan menjadi mujizat dalam setiap perkataanmu. Jadi bukan saya saja, beberapa anak-anak rohani yang saya latih, hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, Bu Lili, saya kok jadi seperti kamu ya. Ketika saya cuma ngomong begini sama anakku terjadi, saya begini sama kakakku terjadi. Ya bisa, mujizat itu akan milik semua orang ketika orang tuh segambar dan serupa seperti Kristus. Amin saudara. Tuhan tidak membedakan, tapi memang ada yang dipakai nabi khusus, ada. Ya saudara. Tetapi ketika semua orang juga ini akan bisa memiliki karunia untuk bisa bernubuat, ya saudara ya, bisa. Tapi yang menentukan bagaimana engkau bisa nggak segambar dan serupa dan sekarakter Kristus. Amin. Ketika kamu tulus dan kudus dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi pribadi yang sangat-sangat diteladani saudara. Ngomong apa saja itu didengar loh oleh mereka. Sungguhan, ini yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan. Kenapa sih orang tuh bisa mengikuti, mendengar perkataanmu? Karena ada sesuatu di dalam dirimu, ada keteladanan, ada buah di dalam hidupmu.
Benar nggak? Amin. Ketika seorang manajer ya di area manajer, dia bilang saya mau keluar dari perusahaan ini, setiap saya ngomong mereka tuh nggak mau dengar perkataan saya, tapi mereka itu malah meremehkan saya. Saya bilang kamu kerja di sini kapan baru? Mereka puluhan tahun. Ya kamu yang harus bisa memiliki kasih itu adalah pengorbanan. Kamu mengambil hati mereka dulu semua supaya mereka bisa mengakui bahwa kamu itu adalah seorang yang harus dipatuhi. Amin. Wih, dia bilang saya kan diangkat sama bos, tapi kamu baru, mereka udah puluhan tahun. Caramu yang harus bisa mengambil hati mereka dan cara hidupmu dan bagaimana. Wih, gak gampang. Bisa kalau kamu mau mengerti. Kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan kehidupanmu dan menjadi pengikat. Jadi disitu dia latih selama 3 bulan dan mulai saudara semua keluarga ini suka sama mereka, keluarga bos ini juga teman-temannya semua suka. Dalam 5 bulan kemudian ternyata orang tuanya punya perusahaan besar di Singapura. Orang tuanya bilang begini, kamu selama ini sekolah di luar negeri, kamu keliling luar negeri, kamu dimanapun tuh nggak ada sesuatu yang bisa buat papa itu percayakan kamu untuk mengelola perusahaan di Singapura. Makanya papa suruh kamu kerja terus. Dia udah keluar masuk berapa kali dan terakhir di Surabaya ketemu dengan saya berkata kamu jadilah di sini sebagai pribadi yang bisa hidup dengan kasih Kristus, mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Dan dia mau dibentuk dan dia mau menjalankannya. Tidak terpikirkan oleh dia bahwa dia itu pelan tapi pasti mengalami banyak perubahan, saudara. Dan disitulah papanya menemukan ada sesuatu di dalam diri anak ini. Di dalam diri Anda dan saya ini ada talenta spesial dari Tuhan. Itu akan keluar ketika kita mau mengerti kasih adalah pengorbanan, sehingga kita tidak bermain dengan ego dan daging. Maka di dalam inner beauty, di dalam nih keluar talenta khusus dari pribadi lepas pribadi itu akan keluar. Dan Anda dan saya akan menjadi pribadi yang bisa diteladani, saudara. Amin, saudara. Tepuk tangan. Papanya bilang kamu pindah keluar dan kamu pegang perusahaan di Singapura. Dia heran, kenapa ya? Papanya bilang banyak perubahanmu, cara berpikir, cara pandang dan perkataanmu, sikap matamu dan tutur katamu berubah. Dia kaget, saudara. Dan ya dulu saya pingin di Singapura, papa tidak boleh ya, karena belum boleh, belum sesuatu yang papa cari tidak ada di dalam dirimu. Sekarang sudah ada. Akhirnya dia pindah, saudara. Dia bilang, Bu Lili, apa saya sudah betah di sini? Kamu cuma sebagai belajar di sini Surabaya, kembali ke tempat papamu. Situ juga Tuhan butuhkan. Sebelum kita dibawa kembali ke surga, Tuhan butuh apakah hidup kita ini sudah seturut segala rencana Tuhan. Amin, saudara. Apakah kita ini bisa seperti apa yang Tuhan maksudkan? Amin, saudara. Supaya talenta pribadi kita ini keluar. Terakhir, saudara, di dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7, ini terjadi ketika menghargai, mengerti kuasa kebangkitan dan mengerti apa yang dikatakan kasih Kristus adalah pengorbanan. Maka kita akan diperkaya oleh 2 Timotius 1 ayat 7 terakhir. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya, saudara, orang yang sudah mengerti kuasa kebangkitan dan kasih Kristus adalah pengorbanan, tidak boleh ada rasa takut khawatir lagi. Kita tidak perlu takut dan khawatir sekalipun dunia sedang seperti ini. Semua serba mahal, tidak usah takut. Amin, saudara. Kita mencukupkan dengan apa yang ada. Uang kita cukup 20, ya kita hidup dengan 20. Dengan 10, hidup dengan 10. Amin, saudara. Kalau cara ini sudah dari zaman dulu saya adanya. Dulu saya tidak punya uang 5.000, ya saya hidup dengan 5.000. 7.000 saya hidup dengan 7.000. Toh keluarga saya bisa makan. Kalau saya dapat dari tetangga, ya saudara, mungkin sop merah itu sedikit, saya tambahin air, saya tambahin saus, saya tambahin wortel, haleluya, untuk cukupin sekeluarga. Loh, saya ini paling pintar penciplak. Makanya sampai sekarang kalau masak, anak saya bilangin, mama ini jimplak apa masak, haleluya ya. Karena sudah biasa, cukupin semua dengan apa yang ada. Asal dengan hati senang, itu pasti bahagia. Tepuk tangan ya. Nah, di sini mengatakan, saudara, terakhir 2
2 Timotius 1 ayat 7 itu apa? Tidak ada ketakutan. Sekalipun dunia sedang seperti ini, tidak usah takut ya saudara. Melainkan roh yang membangkitkan. Kita harus semangat, powerful, ada kekuatan Tuhan. Kasih adalah pengorbanan. Dan yang terakhir, membentuk kita menjadi pribadi yang tertib, disiplin, ya, dan ketertiban. Jadi karakter Kristus itu membawa kita menjadi pribadi yang santun, pribadi yang punya etika, pribadi yang sangat sopan, pribadi yang sangat lentur dan lemah lembut seperti karakter Kristus. Nah kalau kita mengaku namanya kita ini anak Yesus, anak Bapa, orang percaya, tetapi kita ngambekan dikit-dikit, meso dikit-dikit ya, ngerasani dikit-dikit ya, gosipin iki piye ceritane, haleluya ya. Iku anak sopo iku, haleluya ya. Ayo tepuk tangan, senyum-senyum semua nih ibu-ibu ini. Benar saudara. Jadi ketika saya sudah mengerti yang namanya kebangkitan dan mengerti kasih Kristus adalah pengorbanan, saya lewati semua namanya 10 tahun, 12 tahun itu saudara. Ketika saya dibawa desa-desa, ya sudah waktunya saya nabur. Ketika saya dibawa di luar negeri, ketika saya juga nerima. Di luar negeri itu nggak enak saudara. Ya kadang-kadang itu dicuekin dan tetap aja menghadapi ya, kadang-kadang orang yang dibawa tuh lebih enak. Menghadapi orang menengah ini saudara, dia tidak dipandang, dia ngomong nggak lihat kita, terserah kamu, ya sudah, ya sono loh, oh no saudara, loh saya ini ngomong sama siapa toh, haleluya ya, kamu telah ke sono, loh saya tak, iya, haleluya ya, ngomong sama orang di atas itu, aduh aku mana sih nggak ada duit ketika engkau belum ada sesuatu, nggak dihargai saudara. Tapi ketika sekarang hari ini sudah menjadi sesuatu, nggak ada yang berani. Sekarang kebalikan. Kamu ke sono loh. Ya apa Bu Lili? Sampai ke sono baru jalan saudara ya. Beda, balik lagi. Itu loh ya. Jadilah dirimu sesuatu. Bilang kiri kanan. Jadilah dirimu sesuatu. Tepuk tangan. Semua saya dilatih, tapi saya tidak mau menjadi manusia lama. Tersinggung, sakit hati, kaono. Karena saya mau maju terus setiap tahun. Saya mau terus menjadi sesuatu di atas rata-rata. Dan hari ini tidak ada yang tidak kenal Lili Suherman. Wah sombong sedikit. Tepuk tangan. Sungguhan itu loh ya. Baru kamu bisa menaklukkan dunia pelayanan, menaklukkan orang-orang di sekitarmu, berdampak buat Tuhan ya. Kenapa? Ketika engkau menjadi disiplin, engkau diteladani, dia kuat dengan 2 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus turun ke dunia, dia melakukan tanggung jawabnya. Orang Kristen harus punya kuat tanggung jawab ya. Tanggung jawab kalau ikut ibadah saja, tapi kalau soal nanti menabur atau ganti rugi itu orang Kristen itu susah loh. Bukan di sini sih, di sana ya. Oh ya kan, lo benar ya. Kadang-kadang orang Kristen kurang tanggung jawab, kadang-kadang bisa tempe, tahu, kedelai, hanya masalah uang. Nah saya dilatih sama Tuhan. Ketika saya masuk dalam satu pelayanan saudara, itu semua itu mereka umur saat itu saya masih 45, mereka sudah 60. Sekarang mereka masih ada di 80-90. Saat itu saya masih 45, mereka tua-tua dan saya menghormati mereka karena mereka lumayan di gereja Betani pada saat itu ya, beberapa Betani ini ya. Jadi saya merasa saya tidak ada apa-apanya. Jadi dan saya bergaul dengan mereka ya, dan saat itu otomatis ya kita membangun satu persekutuan kami sampai 200 orang. Dan saat itu saya menunjuk ini aja jadi ketua karena sudah usia dan umur ya. Ternyata dalam perjalanan itu saudara, kami mengalami satu kecelakaan ketika kami naik mobil untuk doa di satu menara doa ya, gunung ya. Begitu kecelakaan itu saudara, mobil si janda ini punya, dan saya bilang ayo saat ini sudah makan, sudah ibadah selesai, ayo kita kumpul uang menggantikan mobilnya si janda ini tadi. Haleluya ya, janda tua juga nggak ada uang ya, nggak ada suami. Tahu nggak, semua itu padahal nama-namanya cukup dipercaya loh. Jadi ketua ini, ketua wanita, ketua ibadah ini blo 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 ya. Ada yang bilang apa? Saya nggak terbeban, haleluya. Saya nggak digerakkan Tuhan ya. Dan saya juga tidak dengar Tuhan yang suruh. Ini sudah berangkat bersama 30 orang ya, 30 orang ini harus sama-sama susah, sama-sama senang. Nggak ada suara Tuhan, nggak suara Tuhan. Ini
tanggung jawabmu sebagai orang benar. Langsung mereka diam ya. Nah saudara, untuk bisa menjadi teladan dan diteladani harus ada hal-hal seperti ini. Dan ketika mereka akhirnya terserah kumpul uang seberapa aja lah, cuma 3 juta, sekitar 29 orang. Masuk bengkel itu habis mungkin sekitar 40 gitu. Terus sisanya saya yang nanggung. Loh, uang dari mana? Di situ ada banyak pengusaha. Ya saya bilang, saya baru terima pada saat itu cincin berlian dari 1 orang, adalah 40 juta. Itu aja sih tak jual. Waget mereka semua. Wih, kok bisa gini ya orang ini? Gitu loh saudara. Jadi saya memulai pelayanan tuh saya perkuat itu yang namanya tanggung jawab. Tapi bukan berarti saya sudah bisa makan. Saat itu rumahku masih ngontrak. Dan saat itu suami saya bingung, saya beli silikon dulu ganti supaya suamiku tuh nggak tahu ini palsu. Dosa, tapi saya bertanggung jawab dulu yang penting. Amin saudara. Nanti pelan-pelan baru saya mau ngomong minta maaf. Saya berpikir seperti itu ya. Dan ketika saat itu sudah masuk bengkel dan dia tidak mau bengkel itu, dia mau masuk bengkel sana lagi, lebih mahal lagi. Saya bilang, kamu bayar dewe sisanya, gak ada duit ya. Oh, dia ngancam saya mau bawa TNI dan sebagainya. Saya bilang tidak apa-apa, saya tinggal cerita aja satu kesaksian begini, kan tinggal cerita aja. Haleluya ya, kan kesaksian saya ya. Kamu mau apa ya, memang kenyataan hidup. Dia mundur lagi, dia menangis lagi. Dia bilang, sudahlah, kamu perbaiki. Saya bawa ke Anarwani saya. Anarwani saya bilang, ini habis sekian, sudah mana uang 3 juta, sisanya 37 ya Bu Lili ya. Gak usah, Bu Lili gratis aja, saya yang menanggung. Tepuk tangan. Jadi tanggung jawab dari hal kecil sampai besar. Akhirnya mereka mengakui, semua itu mengakui. Akhirnya ibu aja yang menjadi teladan, ibu aja yang menjadi. Jadi saya menjadi ketua dari semua usia yang paling kecil ini ya. Jadi itu untuk menjadi teladan bukan karena usia, bukan selamanya kamu melayani, bukan hebatnya kamu di dalam Tuhan, tetapi hebatnya kamu menjadi pelaku firman. Tepuk tangan terakhir ya. Yang kedua, apa yang kita kerjakan Tuhan turun ke dunia? Komitmen. Apa perbedaan komitmen dan tanggung jawab? Tanggung jawab dipercayakan dari luar, dari Tuhan Yesus, harus dilakukan berkali-kali. Komitmen dari dalam, apa yang menjadi prinsipmu tetap harus kamu kerjakan sampai maut memisahkan. Amin saudara. Bisa nggak 2 hal ini kita kerjakan di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang percaya? Kuat tanggung jawab dan komitmen, maka dirimu akan menjadi sesuatu. Engkau akan menjadi bintang di antara bintang. Tundukkan kepala. Bapa di surga, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Lagi. Kami tepuk tangan Tuhan buat Engkau di surga. Kami bangga kepadamu. Engkau datang ke dunia. Engkau mau mengenalkan kami kuasa kebangkitanmu, dan Engkau mengenalkan kami kasih-Mu Tuhan adalah pengorbanan, sehingga kami dididik dalam kehidupan kami senantiasa bertanggung jawab dan komitmen seperti Engkau. Ketika Kau menangis di bawah pohon Tuhan, saat itu Tuhan, Engkau tidak sanggup Tuhan untuk ditangkap dan disalib Tuhan, dan Engkau cuma berkata, Tuhan kalau bisa lalukan cawan, tapi Engkau ingat komitmenmu turun ke dunia. Maka Dia berkata, hendakmu terjadi. Kerjakan komitmen di dalam hidupmu. Sekali Yesus tetap Yesus, maka karya Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupanmu sekarang terus sampai selama-lamanya. Imani dan percaya, kemurahan dan harus percaya. Tuhan Yesus, kami memberkati Pak Musa. Bangkit Pak Musa di sini. Dan kami juga mau ya ke depan. Mari tumpang tangan semua. Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh memilih Tuhan, impartasikan ketika Engkau sudah memilih hamba di kota Surabaya, Engkau juga memilih dia di kota Caruban. Tapi biarlah dia terus Tuhan beracara, berkarya terus Tuhan, seperti apa yang Engkau mau. Banyak hal di dalam dirinya yang terus Engkau benarkan, dan Engkau terus bentukin, terus Tuhan Engkau bentukin, Engkau bentuk terus pembentukan terus sempurnakan dia terus Tuhan, sehingga dia boleh menjadi alat-Mu di atas rata-rata. Urapi anakmu saat ini Tuhan, karena dia masih muda, perjuangannya masih panjang. Seperti dulu Engkau sudah membentuk hamba selama Tuhan 25 tahun. Tuhan impartasikan anak ini juga boleh menjadi seorang nabi ya, seorang yang juga dipakai, dan berikan dia hikmat,
berikan dia pewahyuan. Itu nggak bisa diminta. Jalani aja proses kehidupanmu dengan terus semangat, dengan terus bangkit, dan terus dengan sebuah pengorbanan. Maka engkau akan diperkaya dengan banyak sekali bonus-bonus, yaitu pengenalan hati yang diperkaya, pengetahuan yang diperkaya, cara berpikir yang diperkaya, menjadikan engkau teladan di mana-mana. Soal keuangan tidak usah khawatir, rohanimu hebat, jasmani juga akan hebat di dalam kehidupanmu. Urapi anak ini di dalam nama Yesus. Baik, silakan duduk, taruh semua kepala tanganmu di kepala. Bapa di surga, urapi mereka, bawa mereka terus Tuhan, karena kami tahu pendewasaan rohani bukan lamanya kami dibaptis, bukan lamanya kami Tuhan menjadi pribadi orang Kristen, tapi seberapa lamanya kami dibentuk terus sama Tuhan, dan kami bisa memiliki Tuhan kemenangan. Di dalam kemenangan itu memperkaya hati kami, sehingga hati kami kuat dengan penguasaan diri, dengan kelemah lembutan dan kelenturan, sehingga hati kami Tuhan fleksibel. Dan disitulah karya Tuhan yang sempurna akan kamu terima. Yang kamu lihat hidup ini tidak ada yang sulit, kamu lihat hidup ini tidak ada yang berat, kamu akan lihat hidup ini semuanya itu mudah, dan itu akan menjadikan anugerah di dalam hidupmu. Masalah akan menjadi sebuah anugerah. Terima, yang percaya katakan amin.